Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana saya katakan bahwa judul yang diminta kebijakan pengelolaan wisata agroekokultural ini adalah nama mata kuliah di kami pada kurikulum 2020. K2020, dan ini adalah salah satu bagian mata kuliah dari peminatan atau dari klaster atau dari konsentrasi tentang sistem agromaritim berkelanjutan. Dan mata kuliah ini dideliver pada semester genap. Jadi ini merupakan kali pertama, ya, minggu kelima, insya Allah hari Senin depan itu kami mengajar minggu kelima di kelas reguler, nanti hari Sabtunya di kelas khusus PSL yang diikuti oleh masing-masing 32 mahasiswa dan 21. Kemudian ada mahasiswa 3 yang ikut kurang lebih sekitar 8 atau 9 orang. Nah, untuk itu sebenarnya untuk Merdeka Belajar, kami akan buka, ya, rencananya siapapun boleh mengikuti kalau sistemnya sudah berjalan dengan baik. Mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen, saya sebagai koordinator, lalu ada Prof. Harini dan Dr. Rignetso. Sebagai mata kuliah, sebenarnya ingin saya sampaikan, tentu mata kuliah ini disusun dari hasil-hasil penelitian kami bertiga. Dan ini merupakan pengembangan dari mata kuliah sebelum K2020, ya. Kreditnya hanya 2, tidak ada praktikum. Jadi kami lebih banyak diskusi interaktif dengan mahasiswa, karena semua bahan itu kami sudah upload di course.ipb.ac.id yang akan bisa diakses oleh siapa saja mahasiswa yang sudah enrollment. Jadi memang hanya mahasiswa yang sudah enrollment yang bisa mengakses website ini. Nah, sebagai deskripsi dari mata kuliah ini, yaitu bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dikaitkan dengan pembangunan global untuk pencapaian Sustainable Development Goals. Sehingga ini merupakan usaha ekonomi kreatif yang berkelanjutan pada kawasan konservasi, kawasan budidaya, untuk ragam wisata. Agrowisatanya sendiri, ekowisatanya sendiri, wisata budaya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian kami juga mencoba mengekspos faktor dalam manajemen pariwisata terkait supply demand tourism, kemudian tourism destination, kemudian visitor management, hospitality management, sampai menganalisis keterkaitan dengan kebijakan, peraturan, perundang-undangan untuk pengembangan suatu kawasan wisata. Kemudian mensintesis tata kelola wisata melalui pendekatan analisis peran pemangku kepentingan dan manajemen pariwisata secara berkelanjutan. Saya kira ini pencapaian belajar, ya. Memang untuk mata kuliah ini berarti harus perlu 14 minggu. Nah, dalam 14 minggu ini adalah materi-materi yang sudah kami susun, di mana Prof. Harini dan Prof. Rignetso bersama saya sebagai koordinator mengampu dalam minggu per minggu dari mata kuliah ini. Nah, untuk kali ini aja 20 sampai 25 menit, sehingga saya hanya mengambil topik lanskap alami budidaya, natural landscape and cultivated landscape, cultural landscape toward agro-eco-cultural tourism, yang saya singkat menjadi EICT. Nah, EICT ini saya kembalikan tadi bahwa sejarahnya merupakan pendokumentasian hasil-hasil riset kami bertiga. Karena itu kali ini kepada Bapak Ibu dan segenap mahasiswa yang saya cintai yang ada di layar ini, saya ingin mencoba mengenalkan terminologi atau peristilahan yang kita pakai di dalam mata kuliah ini, yaitu rekreasi, pariwisata, agrowisata, ekowisata, budaya, dan wisata budaya. Ketika kita bicara rekreasi, tentu is quite different with tourism. Tourism, touring, perjalanan, safari, safar, ya, kemudian dilakukan di waktu luang. Nah, rekreasi juga sama, dilakukan di waktu luang, tapi dari kata dasar recreation.
berkreasi kembali, menciptakan sesuatu kreativitas kembali. Jadi kalau rekreasi tidak harus perjalanan, nonton TV, baca novel, makan makan atau sekalipun tidur, itu bisa disebut rekreasi. Ini sangat berbeda dengan tourism, pariwisata. Di sini ada suatu perjalanan, safar ke suatu tempat, memang dilakukan di waktu luang dan keinginan kita sesuai dengan hobi atau tematik dari manusianya itu sendiri. Sementara agrowisata terkait dengan wisata pertanian, ekowisata adalah ecological tourism, terkait dengan kawasan-kawasan sumber daya alam dan lingkungan yang memang diperlukan perlindungan, protection, protected landscape, atau sebagai conservation landscape untuk biodiversity. Sementara protection biasanya tata air, tata udara, dan tata tanah. Apakah itu kawasan taman nasional, hutan lindung, ya. Kalau kawasan konservasi ya termasuk di dalamnya misalnya Suaka Marga Satwa dan seterusnya. Nah, budaya ini yang kami usung sekarang karena bagaimanapun manusia sangat berperan di dalam membentuk lingkungan, dalam membentuk landscape. Dengan kearifan lokalnya, dengan pengetahuan tradisionalnya, saya pikir ini daya tarik kita. Indonesia betapa banyak etnisiti, suku-suku bangsa, lalu berdampak pada bentuk lingkungan, berdampak terhadap arsitektur bangunan, berdampak pada desain-desain lingkungan secara ekologisnya, bahkan sampai dengan kulinernya. Ini yang tidak dipunyai oleh negara lain. Karena itu, ketika pariwisata mengusung ethnic city, saya kira bagus sekali. Cuman tantangannya bagaimana setelah adanya pandemi COVID-19. Ini benar-benar yang terdampak begitu. Nah, akhirnya saya mengusung bagaimana dengan wisata budaya, cultural tourism. Karena itu, mari kita sama-sama melihat ketika berbicara wisata, itu tidak lepas adanya supply dan demand. Jadi apa yang kita bisa berikan dari potensi sumber daya alam, baik bio, fisik, sosial, ekonomi, budaya, kemudian yang akan menghasilkan perkiraan bagaimana kapasitas kemampuan lanskap ini yang bisa kita berikan kepada turis. Yang mereka, turis ini perlu demand, kebutuhan penggunanya, kemudian areanya, atraksinya, dan ditentukan oleh latar belakang serta jumlah penduduk demografi, karena demand ini bisa potensial dan bisa aktual. Aktual apa yang ada saat ini, potensial kita bisa melihat bagaimana perkembangan demografi, bagaimana perkembangan ekonomi semakin baik, orang biasanya kebutuhan wisata yang merupakan bisa saja sekunder atau tersier ini akan meningkat. Dan ini bisa diprediksi bagaimana kita untuk menghitung carrying capacity. Daya dukung yang merupakan dari fungsi matematiknya adalah dipengaruhi oleh luasan area, populasi adalah jumlah turisnya, dan waktu. Durasi kunjungan, waktu kunjungan, apakah hanya weekend dan libur nasional, apakah juga ada masa-masa yang ditutup untuk recovery, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sangat penting. Kadang-kadang perencana wisata lupa menghitung daya dukung. Karena itu Bapak dan Ibu mahasiswa yang saya cintai, manakala kita bicara wisata agro, eko, dan kultural, mari kita lihat. Di sini ada potensi agriculture, ada potensi budaya, ada potensi sumber daya alam. Lalu bagaimana dikaitkan dengan aktivitas turismenya? Karena itu di dalam satu sistem supply dan demand tidak boleh dilupakan supaya mendapatkan suatu keberlanjutan. Nah, di sini apa saja sistem informasinya, objek-objek baik dari pertanian, warisan budaya, area konservasi lindung, fasilitas, sarana, infrastruktur, dan sebagainya, sampai pada manusianya itu sendiri, kapasitas pengelolanya, termasuk kapasitas pengunjung. Mereka adalah orang yang berpendidikan atau tidak, orang yang berpengalaman atau tidak. Jadi orang yang memiliki pendidikan lingkungan tentu akan menjalani wisata ini dengan baik, tidak merusak, ya malah mendorong menuju pembangunan yang lebih baik. Orang yang memiliki pengalaman-pengalaman, dia akan tahu apa yang boleh dan apa yang tidak. Sehingga box yang di tengah ini benar-benar bisa dihitung daya dukungnya,
capacity days adalah jumlah hari dalam 1 tahun, kawasan itu bisa dikunjungi berapa lama? Apakah cukup dengan Sabtu Minggu lalu hari libur? Kalau itu dihitung berarti 1 tahun itu kurang lebih 128 hari. Selebihnya kosongkan begitu ya. Atau juga kalau hari-hari biasa mungkin kunjungannya tidak peak seperti weekend dan libur nasional. Sehingga kenyamanan, keindahan, keamanan bisa terjamin lestari. Dan ini diperlukan jejaring kerja. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya, biro-biro perjalanan sampai penginapan, hotel dan sebagainya. Bahkan kalau basisnya komunitas, mestinya diusung homestay di masyarakat itu sendiri. Dan ini sekilas kami sampaikan bahwa wisata kita sebut juga dengan touring, perjalanan atau safar merupakan suatu yang harus kita siapkan. Terutama kawasannya, objeknya ada atau tidak. Ini untuk agro-ekokultural bisa di perdesaan, bisa di perimeter area, suburban area, countryside, atau juga bisa di perkotaan. Karena itu yang pertama harus dilakukan adalah manajemen tata ruangnya, zonasi ruang. Mana yang akan menjadi intensif, mana yang ekstensif, dan seterusnya. Mana yang boleh dikunjungi dengan massal atau hanya tematik. Ketika kita bicara ekoturism, itu adalah wisata tematik, daya dukungnya harus diperhitungkan kuat, dan itu bukan mass tourism. Karena itu objeknya apa saja, atraksi unggulannya apa. Termasuk di dalamnya kalau kita mengusung ekonomi kreatif, atraksi-atraksi yang bisa mengusung dari budaya masyarakat, oleh-oleh ataupun souvenir, bahkan kulinernya bisa kita unggulkan. Sehingga wisata ini bukan hanya pertanian, ekologis, dan kultural, tapi juga bisa menjadi edutourism. IPB sendiri sudah meluncing sejak tahun 2003, yaitu agro-edutourism. Nah, sekarang kami menambahkan ecologically dan culturally tourism. Karena itu kita lihat dari objek-objek sumber daya alam, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka biru, sebenarnya kita bisa mendapatkan manfaat ekosistem dengan mengusung menjadikan objek wisata, yaitu adanya penyerapan CO2, memproduksi oksigen, mengontrol iklim setempat karena adanya ameliorasi iklim, mencegah erosi, menyimpan air tanah, reduksi polusi debu, bisingan, dan menimbulkan aroma yang baik dan menyaring aroma yang tidak baik, menahan angin, menyaring sinar matahari, tidak grow biodiversity. Dan tentu saja harus memiliki remarkable landscape. Landscape yang menakjubkan, landscape yang indah, kita usung menjadi kawasan wisata bukannya tambah rusak, harusnya tambah lestari. Bapak dan Ibu, sehingga dari agro-ekokultural ini punya values. Udah kelihatan. Sudah kelihatan. Baik, jadi saya lanjutkan sekilas, barangkali 7-8 menit insya Allah selesai. Jadi begini, pengembangan rumah dan sirkulasi di objek wisata itu selalu kita memerlukan zoning. Jadi ada ruang non-intensif, ruang semi-intensif, dan ruang intensif. Dan ini kami menggambarkan bahwa di kawasan itu penting sekali perencanaan, desain, dan manajemen. Nah, lalu coba saya masuk ke slide berikutnya, bahwa di dalam suatu penyusunan perencanaan kawasan wisata, kita memerlukan suatu master plan. Menerjemahkan dari ruang-ruang yang tadi, ada yang sangat intensif, semi-intensif, dan ekstensif, kita mencoba membagi tata ruang itu dengan terhubung oleh suatu sirkulasi. Jadi ada sirkulasi utama, sirkulasi sekunder, dan sirkulasi tersier. Dan juga tentu kalau kawasan wisata itu besar, dalam bentuk suatu area yang begitu besar, maka ada sirkulasi kendaraan dan sirkulasi non-kendaraan.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, di ini sekedar case bahwa kawasan wisata tadi saya katakan bisa di perdesaan, bisa di countryside maupun di perkotaan atau urban area. Kebetulan Bogor sendiri memiliki sumber daya alam yang begitu hebat ya, sehingga dari zaman dahulu oleh Belanda juga dijadikan kota villa atau Buitenzorg, sehingga memiliki kawasan-kawasan budaya, kawasan sejarah, itu juga sumber daya alam dengan Taman Nasional Gede Pangrango, Taman Nasional Halimun Salak, kemudian juga berbagai macam pusat penelitian. Tapi ternyata ketika pembenahan itu ada beberapa komen ya, beberapa tahun yang lalu, misalnya ikon Bogor, ikon baru kota Bogor menuai kritik. Jadi ini juga sesuatu yang perlu kita cermati di dalam pengembangan wisata. Lalu kenapa wisata kultural kita angkat, wisata budaya? Ini melalui proses yang panjang, kami melakukan dialog-dialog dengan berbagai macam stakeholders, kemudian kami mencoba, mari kita lihat gambar-gambar yang kami kembangkan. Ini basis dari penelitian kami yang ini dengan FAO untuk mengusung GIAS, Globally Important Agriculture Heritage System. Salah satu elemennya adalah remarkable landscape dan juga aspek budaya menjadi agrowisata. Dan kalau kita lihat di Indonesia sangat banyak memiliki keragaman wisata. Sebagai negara kepulauan, kita memiliki keanekaragaman landscape, apakah itu biodiversitasnya, landscape-nya, kemudian landscape tradisionalnya, maupun landscape budayanya. Nah, dari kota saja, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di Jawa, hampir semua kota di Pulau Jawa ini memiliki alun-alun. Dan alun-alun ini merupakan suatu vernacular landscape. Jadi kita jelas di Jawa ini hampir setiap kota sebagai central park atau juga kita kenal dengan taman kota, ini perpaduan antara Mataram Hindu, Mataram Islam, kemudian muncul dengan adanya zaman kolonial. Sehingga tata ruang ini kalau kita sajikan sebagai objek wisata, kita banyak bercerita dari alun-alun. Di mana sebelah barat itu selalu masjid sebagai kiblat, lalu sebelah selatan sebagai pusat pemerintahan, biasanya pendopo kabupaten, pendopo kota dengan pohon beringinnya. Sebelah utara itu adalah kehidupan manusia, itu permukiman, sekolah, bahkan penjara juga ada di utara. Dan di timur adalah pusat ekonomi. Kalau didominasi oleh masyarakat Tionghoa, maka kita sebut dengan Chinatown. Kalau didominasi oleh masyarakat Timur Tengah, kita sebut dengan Kauman. Dan tata ruang ini juga menjadi suatu objek wisata yang menarik. Jadi jangan sampai hilang. Ketika kita lihat dari hasil penelitian saya di Bali, itu ada konsep Trihita Karana. Everything should be divided become three. The head, the body, and the leg. Hulu, tengah, dan hilir. Dan ini diterapkan dari pulau yang makrokosmos besar sampai dengan badan manusia. Dan contoh di sini adalah bagaimana penerapan di pekarangan, kemudian di Banjar, sampai di kota dan pulau. Dan ini juga aspek-aspek spiritual ini, filosofis ini juga diterapkan di dalam objek-objek wisata. Ambil contoh, ini hasil penelitian kami dengan mahasiswa S2 tentang pelajakan. Pelajakan adalah bagian ruang terbuka hijau yang ada di tepi jalan. Dan ini alhamdulillah di Bali sudah diperdakan supaya tetap keberadaannya utuh. Dan ini akan bisa mengkonservasi keanekaragaman hayati tanaman. Karena mereka memerlukan canang, sesajen, memerlukan banten, itu dari jenis-jenis dedaunan, bunga, batang, akar, buah, dan sebagainya. Dan ini kami meneliti di Canggu dan di satu lagi yaitu di Panglipuran. Keduanya adalah daerah wisata. Panglipuran ini bahkan dikenal sebagai the most clean village in the world. Jadi desa yang terbersih di dunia. Dan ini memang kawasan wisata dan mengkonservasi telajakan ini dan berarti dia juga mengkonservasi keanekaragaman hayati. Sementara saya balik lagi ke Canggu. Canggu ini merupakan
sudut kota wisata di Badung dekat Denpasar yang juga menjadi high class, dan ternyata di depan hotel, di depan kafe, di depan restoran, di depan villa-villa perumahan ini terlestarikan, dan ini bagi turis juga menjadi objek wisata budaya yang sangat menarik. Berikutnya kita lihat objek wisata budaya di Toraja, khususnya penelitian saya dengan mahasiswa S3 yaitu Saudara Nur Faidah, ini Toraja Utara. Dan ini juga mengangkat Toraja Utara bagaimana tata ruang seperti di Bali. Penelitian mahasiswa S2 saya dan penelitian saya sendiri. Nah, di Toraja Utara tata ruangnya begitu tertata dari hulu, tengah, hilir. Sehingga ada Panglili, Liang, Kombong, Panglambaran, Tongkonan, Alang, Rati, dan Umah. Dan mereka juga memiliki suatu arah mata angin yang dipercaya bahwa ke utara adalah berhubungan dengan kebaikan, dengan Tuhan. Di selatan adalah sebaliknya, sesuatu yang buruk. Di sebelah barat adalah kematian, dan sebelah timur adalah kehidupan dan kebahagiaan. Ini hampir sama mirip dengan filosofi Trihita Karana. Sehingga di dalam manajemennya kami mencoba di dalam pengelolaan lanskap agro ekowisata ini berbasis budaya lokal. Jadi budaya lokal ini yang kita angkat dengan kearifan-kearifan lokalnya. Dan Bapak Ibu mahasiswa yang saya cintai, banyak sekali di Indonesia yang memiliki culture landscape yang bisa dijadikan objek turis. Di sini saya mencontohkan misalnya tentang Dusung Sagu. Ya, bagaimana mengkonservasi keanekaragaman sagu yang ada di Maluku, lalu mereka juga memiliki konsep-konsep adat lainnya, dan juga kalau di Bali kita tahu ada subak ya, kemudian juga di Sumatera ada lubuk larangan, di Maluku juga ada sasi, kemudian di Lampung ada repong, di Bali ada abian, sayang ini dalam lahan keringnya, lalu ada parak di Sumatera Barat, tembawang di Kalimantan, dusung sagu di Maluku, dan romi di Papua. Tentu di Jawa Barat juga ada talun. Dan ini objek-objek yang menarik untuk dijadikan agroturism atau agrowisata. Ini sekilas saja bagaimana hubungannya dengan aspek-aspek pertanian yang bisa diusung menjadi suatu objek wisata, apakah lahan basah, lahan kering, dan ini contoh-contoh yang kami sajikan. Dan Eptilu ini adalah suatu agrowisata di Garut dari mahasiswa IPB yang mengembangkan jeruk. Semula dengan luasan 5 hektar dan sekarang lebih besar lagi. Memang ini dalam skala tapak dan sangat sukses karena mulai dari hulu sampai hilir aktivitas penanaman jeruk, pemanenan sampai delivery ke pasar bisa dinikmati. Satu lagi yang kami sedang teliti dan kami usung adalah Tour de Pekarangan. Ini satu objek sangat kecil, sangat mikro, tapi dalam skala kawasan kita bisa menghimpun dalam satu kabupaten atau satu kota. Kami lagi sedang melakukan untuk S3 di Lampung, kemudian juga ada mahasiswa S3 PSL, dua-duanya PSL, yaitu di Banyuwangi. Dan saya sendiri melakukan di Bogor, di Bandung, di Kulon Progo, dan di Surabaya dengan dana dari Riset Kolaboratif Indonesia tahun ini 2001 sampai dengan 2003. Nah, ini juga Tour de Pekarangan kebetulan objeknya di rumah saya sendiri. Saya sudah promote ya, dan kemarin dikunjungi oleh mantan menteri di BKKBN yaitu Prof. Haryono Suyono pada waktu hari Kamis yang lalu. Kemudian ini contoh lain Tour de Pekarangan. Lalu bagaimana terhadap ekowisata? Ini adalah kawasan lindung. Ya, biasanya berada dengan buffer zone, bahkan mungkin ada enclave di dalamnya, sehingga keberlanjutan masyarakat juga perlu kita perhatikan. Dan artinya kita selanjutnya, karena dibatasi oleh waktu Bapak dan Ibu, ekowisata akan bagus sekali kalau memiliki basisnya adalah masyarakat. Jadi community based development for ecotourism. Nah, ini banyak dikembangkan dan juga kami bersama mahasiswa sering mengkaji di lapangan. Dan sebenarnya dari mata kuliah ini tahun-tahun lalu ya, kami bersama mahasiswa selalu mengkajinya di lapangan.
Jadi baik di dalam kampus, di luar kampus, bagaimana untuk menunjukkan strategi dalam pelaksanaan bertahap. Jadi ada mengevaluasi potensi situasi pariwisata saat ini. Kedua, mendeterminasikan situasi pariwisata yang menarik. Ketiga adalah menulis dokumen sebagai strategi ekowisata yang tentunya harus bisa dilaksanakan secara detail dan rinci. Sehingga pada akhirnya kalau kita berbicara ekowisata, maka ada ecosystem services, ada environmental services atau juga kita sebut dengan landscape services yang mencakup konservasi keanekaragaman hayati, kemudian manajemen dari sumber daya air, penyerapan karbon dan karbon stoknya, serta mengusung keindahan landscape dan landscape yang remarkable. Kemudian saya kira ini sebagai slide yang menjelang terakhir, yaitu ada beberapa komponen program. Jadi dukungan dari lingkungan yang transparan, kemudian wisata ini juga bisa meningkatkan kesadaran tentang potensi imbal jasa lingkungan. Tadi ya, jadi willingness to pay di antara stakeholders yang saya selalu menyebutnya dengan pentahelix. Ini adalah kondisi sebelum PSBB, 1 bulan sebelum lockdown, yaitu di 27 Februari tahun lalu, kami mengadakan field trip bersama S2 dan S3 PSL, 2 bus kurang lebih 80 orang, lebih 90 orangan dengan dosen-dosennya ke wilayah Jati Gede, kita sebut dengan Sumancir, Sumedang, Majalengka dan Cirebon. Jadi lengkap wisata pertanian, wisata budaya, dan juga wisata lingkungan atau ekowisata. Ini beberapa gambar yang juga kami lakukan peninjauan-peninjauan, diskusi di lapang bersama mahasiswa untuk wisata budaya. Barangkali ini sebagai penutup, Prof. Nadiro, saya ingin menyampaikan terutama kepada para mahasiswa yang hadir di sini, mudah-mudahan ada ya, bahwa pertama, pemuda generasi penerus bangsa. Kedua, pemuda agen perubahan bangsa. Ketiga, pemuda penggerak moral bangsa. Karena itu melalui wisata pertanian, wisata ekologis, dan wisata budaya, mari kita jaga budaya kita lestarikan kegiatan-kegiatan pertanian yang semakin baik ke depan, dan juga menjaga kelestarian alam untuk anak cucu kita. Demikian, mohon maaf sekali lagi atas gangguan-gangguan yang saya alami di Bogor. Terima kasih segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.